Ayo, are you ready para The Gunners Indonesia? Gue ketemu lagi bersama Randy di area The Gunners ya. Sudah ya berapa pertandingan terakhir gue nggak update karena banyaknya kerjaan sampai lembur guys. Tapi kita ketemu lagi malam ini. Gue hari ini mau mengupdate tentang ya. Tapi kemarin hari Jumat kita dan hari Senin kita menghadapi 2 match ya, cukup baik hasilnya. 1 seri menghadapi Crystal Palace ya, cukup disayangkan nih guys. Tapi gue cukup notice, menurut gue Zaha tuh harusnya kita bisa bawa pulang nih. Dan yang kedua adalah kemenangan 3-0 menghadapi Newcastle. 3 gol, 3 poin didapat, 3 gol, dan juga Oba kembali menghasilkan brace di match ini ya. Hari ini gue mau memberikan sedikit penilaian rating atas pertandingan kita Arsenal menghadapi Newcastle kemarin. Di penjaga gawang ada Bernardo ya, kita beri dia nilai 6 karena ini merupakan pertandingan yang cukup mudah bagi si Jerman ini, si pemain besar ini. Tidak banyak ancaman yang datang. Ini termasuk sebagai clean sheet yang mudah bagi dia, dan ini juga bisa membuat dia bisa dipertahankan sebagai pemain Jerman dalam ya karirnya dia sebagai kiper timnas Jerman. Tidak banyak cobaan yang datang ke gawang Bernardo sepanjang match. Hanya ada satu tembakan yang mungkin tepat sasaran ke arah gawang Bernardo. Di back kanan ada Cedric Soares. Kita beri nilai dia 7 karena ya gue pikir kita sebagai fans Arsenal semakin menyukai gaya permainan Cedric. Permainan yang bagus dan gerakan menyerangnya juga cukup bagus. Ya, walaupun dia tidak main dari awal musim karena Hector Bellerin menjadi pilihan utama dari pelatih Arteta, tapi Cedric cukup menikmati penampilannya, solid. Dia juga cukup diandalkan secara defensif. Juga pemain Portugal ini juga cukup mendukung permainan Bukayo Saka yang sekarang ada di sayap kanan dengan baik, dengan ya tidak terjadi tumpang tindih. Juga mampu memberikan beberapa umpan silang yang mengancam dan berperan bagus memberi umpan kepada Oba untuk gol ketiga Arsenal. Lalu di back tengah ada Rob Holding guys ya, back utama saat ini ya. Dia sebagai back utama yang sangat pantas mendapatkan pujian. Cukup tenang, solid di jantung pertahanan Arsenal ya. Dia mampu menangani striker Newcastle Callum Wilson yang berbahaya dan memastikan striker Newcastle itu tidak punya peluang bagus untuk menciptakan gol itu guys. Lalu yang ketiga ada David Luiz. Kita juga beri dia nilai 6. Tadi Rob Holding 7 ya guys, dan David Luiz 6 menurut gue, karena ya semua pemain yang terlihat cukup bagus ya guys saat mendampingi atau menemani Holding sekarang. Gabriel bagus, Pablo Mari bagus, Luiz juga ya cukup bagus lah. Memang seharusnya kenapa kita beri 6 ya, karena memang seharusnya dia bisa banyak memberikan permainan yang lebih baik lagi guys, dengan usaha yang dia berikan ya di babak pertama, sundulannya tapi masih jauh. Lalu dia juga punya peluang-peluang lain untuk menciptakan gol di menit-menit akhir. Dia cukup stabil, solid di belakang, dan dia sudah membuat 2 intercept, clearance juga. Meskipun bisa menunjukkan sedikit kemampuannya dalam menguasai bola, dia juga cukup bagus ya dalam menguasai bola, memberikan umpan-umpan panjang. Lalu back kiri yang dipasang Kieran Tierney dalam match itu, permainan Kieran Tierney semakin bagus di sayap, ya makin berkembang, dan mungkin walaupun dia dalam permainan itu dia tidak main seperti biasanya ya kita tahu karena di match sebelumnya Tierney juga mengalami absen ya karena dia cedera. Ya dia kali ini dia kembali ke dalam starting line up.
karena kemarin di match lawan Crystal Palace dia absen. Si pemain Skotlandia ini memberikan energi yang luar biasa untuk tim. Dia seperti biasa dia berlari dari sayap kiri, memberikan umpan-umpan crossing dan cukup solid juga dalam menjaga pertahanan di belakang. Namun dalam match ini dia tidak banyak memberikan umpan-umpan yang menonjol. Lalu di lapangan tengah ada Thomas Partey. Ya, kita cukup senang ya sebagai fans Arsenal karena kita bisa mendapatkan lagi Thomas Partey kembali dalam tim, dan asis-asisnya yang dia berikan juga cukup baik. Dalam laporan dari Squawk Football, Thomas Partey dalam games menghadapi Newcastle 66 menit dia bermain, 95% passing akurasi, 67 touch sentuhan, 14 final third entries, 19 recoveries. Wah, dia ada 3 interception, 2 chances created, 1 assist, dan 0 fouls. Ya, nggak ada pelanggaran yang dia buat. Dia cukup bagus ya dalam membuat start pertama sejak derby London Utara. Pemain asal Ghana ya, di terakhir main lawan Tottenham membuat kesan yang luar biasa dalam match malam itu. Dia menawarkan begitu banyak kualitas dengan distribusinya dari area dalam. Ia mengatur Smith Rowe dalam upaya Smith Rowe dalam menciptakan peluang kepada Auba di babak pertama. Sebelumnya juga dia di match itu juga dia memberikan assist sebagai kepada Auba untuk memberikan kita gol pembuka di babak kedua. Juga menyelesaikan 56 dari 59 operan, termasuk 2 operan kunci dan juga melakukan 2 intercept. Lalu diramping ya Partey kita beri nilai 7. Lalu ada Granit Xhaka kita beri nilai 7. Pertandingan hebat untuk si pemain Swiss ini. Ya, dia bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk Partey Thomas, membentuk sebuah kemitraan yang solid di lapangan tengah, menjaga semua tetap terkendali untuk sebagian ya lapangan tengah. Cukup commanding di tengah, memberikan kesempatan juga kepada si Partey partnernya untuk maju, untuk membuka celah, meng-create change saat dibutuhkan, dan mungkin juga bisa lebih cepat ketika berada di bola karena cenderung dia juga mampu memperlambat proses penyerangan. Nah, ya mungkin jadi masukan dari kita adalah dia mungkin harus lebih cepat lagi ketika bola ada di kaki dia dalam membangun serangan, sehingga karena memang biasanya dia memperlambat serangan, jadi dia sering back pass lagi ke belakang sehingga bola yang sudah di-create jadi mundur lagi ke belakang. Lalu Bukayo Saka kita beri dia nilai 8. Dia seperti ya kelinci energizer guys, kalau lo tahu. Susah dihentikan, ya penuh energi dan semangat guys. Dalam match tadi kita lihat 92% pas akurasinya dia, 20 final third passes, 4 shots dan 2 on target guys. 3 created changes, 3 fouls suffered, 3 pelanggaran guys. 3 interceptions, 2 recoveries, dan 1 gol. Spesial kan buat dia. Penampilan cemerlang lain dari si gelandang ini, remaja ini. Dia sangat berkembang pesat dan menjadi salah satu pemain terpenting di Arsenal. Bergerak dengan baik bersama dengan Smith Rowe, keterampilan hebatnya mengarahkan tembakan ke gawang di babak pertama, namun dapat diselamatkan oleh Darlow, kiper Newcastle. Juga mempunyai kecepatan lari yang baik dalam kotak penalti dan mampu menciptakan gol kedua untuk Arsenal dan terlibat dalam proses gol ketiga dan menyelesaikan 1 dribble dan juga 3 operan kunci. Lalu ada Emile Smith Rowe, kita beri dia angka 8 juga. Emile Smith Rowe ya dia cukup brilian. Dia akan sangat sulit bagi Arteta untuk menentukan. Dia membuat Arteta sulit menentukan pemain yang akan diturunkan di match-match berikutnya, karena
Dia membuat banyak hal terjadi dan gerakannya dengan atau tanpa bola juga cukup baik. Dia menggunakan bola dengan cerdik, menciptakan peluang untuk Auba di babak pertama, sebelum juga dia memberikan assist yang bagus untuk gol Bukayo Saka, dan di babak kedua setelah gerakan yang indah dia masuk ke kiri memberikan assist ke Bukayo Saka di tengah. Juga mampu memberikan operan kunci pada match itu. Lalu di depan ada Alexander Lacazette 7 kita beri nilai. Tidak mencetak gol, tapi ia bekerja sangat keras seperti biasa. Ia memberikan penampilan yang bagus, menghubungkan antara rekan-rekan dengan baik. Ia tampil tajam dan sebenarnya dia bisa menciptakan beberapa gol, tapi ya permainan yang bagus juga dari Darlow. Dia menyelamatkan peluang-peluang dari Lacazette. Penampilan yang cukup layak bagi pemain Prancis ini. Lalu Pierre-Emerick Aubameyang, kita beri dia nilai 8,5. Pink Panther kembali guys, ya. Gue sih sangat ingin melihat kembali si Auba mencetak gol lagi seperti pertandingan ini, dan di setiap pertandingan mulai dari sekarang, ya. Dia di babak pertama kurang begitu ya bagus ya. Dia banyak melewatkan beberapa peluang yang diambilnya dia, sehingga ya, tapi dia bangkit di babak kedua guys. Performanya jauh lebih baik di babak kedua setelah turun minum, membuka skor di babak kedua dengan tendangan yang berlian. Sebelumnya juga dia mencetak gol kedua di akhir pertandingan, jadi dua gol dia berikan di match ini. Bekerja keras sayap kiri dan memberikan banyak ya confidence, kepercayaan diri untuk tim. 2 gol, kemenangan 3-0 di match ini juga memberikan suntikan moral yang baik untuk tim untuk match berikutnya guys. Lalu yang pemain mengganti masuk adalah Martinelli guys, menit 82 dia masuk. Ya menurut gue tapi Martinelli tidak banyak berlari di match ini dia, tapi cukup lah untuk pemanasan dia, kan dia juga baru kembali dari cederanya dia. Lalu Elneny guys, dia masuk menit 67, dia masuk menggantikan Thomas Partey. Tidak banyak yang gue bisa komenin. Elneny termasuk pemain yang oke lah, dan dia masuk ke rencana Arteta guys. Lalu Willian, dia masuk menit 79, dia gantiin Auba, dan gue juga gak ada banyak komen untuk Willian, gak banyak pergerakan yang signifikan yang dia berikan. Ya, oke guys, itu aja dari gue. Match ini lumayan bagus, cukup bagus lah untuk Arsenal. Juga kemenangan ini juga memberikan motivasi tersendiri lah bagi para pemain.